Hi again everyone, welcome back again di Bitcoin Update. So teman-teman semuanya, tadi kita udah update ya seputar meme coin. This one adalah request terbanyak sih so far teman-teman seputar meme coin. Jadi saya decide untuk update 3 meme coin itu yang paling lumayan major ya, yang sering banget ditanyain di YouTube channel ini juga. And masih banyak banget ya request dari teman-teman yang belum masuk. Tapi seperti yang saya sampaikan kalau misalkan di live streaming kemarin ya, first of all saya pengen say thank you dulu buat teman-teman yang udah pada gabung di live streaming kemarin. Seru banget, banyak banget discussionnya. Saya banyak banget dapat komentar-komentar positif dari teman-teman semua. Semoga saja kita di YouTube channel ini bisa terus memberikan yang terbaik buat teman-teman seputar update market dan seputar informasi daripada kripto serta how to trade yang proper. Alright, so teman-teman sekalian, since the last live streaming ini udah mencapai 1000 likes button juga. Jadi seperti yang saya bilang sama teman-teman ya, mungkin kita akan ada live streaming lagi, I don't know, maybe Jumat teman-teman atau Sabtu atau Minggu ya. Tapi nanti saya akan inform kembali ke teman-teman, dan mungkin di live streaming itu nanti topiknya lebih banyak di altcoins ya. Jadi karena biasanya request teman-teman seputar altcoins itu untuk dilihatin price actionnya tuh lebih banyak gitu ya. Jadi otomatis permintaan banyak ya, saya harus bisa memenuhi permintaan teman-teman. Alright, so teman-teman sekalian, untuk update Bitcoin hari ini sebenarnya not much to say ya. Saya cuma pengen remind aja kalau Rabu masih ada CPI, hari Kamis akan ada interest rate projection dan FOMC economic projections, dan di sini sebenarnya lumayan hot sih untuk kita discuss ya sama teman-teman sekalian. Jadi terkait dengan cut rate-nya sendiri kemungkinan sih kecil ya peluangnya teman-teman. Namun untuk beberapa case yang perlu saya highlight ke kalian, salah satunya adalah CPI ya. Untuk CPI sendiri ini juga sama ya, sudah memberikan pengaruh terhadap market, ya bisa dibilang sangat kental gitu ya. Beda dengan mungkin era sebelum institusi masuk gitu. Sekarang institusi sudah masuk ya, inflation di US akan menjadi faktor penting juga di dalam penentuan atau decision mereka di dalam transaksi ya yang hendak mereka lakukan. Either mereka mau tambah yang banyak, atau mereka mau sedikit holding back ya, atau mereka mungkin lebih prefer untuk wait and see ya kan. Kita nggak tahu teman-teman. But yang menariknya adalah di hari Rabu, which is 2 hari lagi atau besok ya teman-teman, berarti besok karena saya update sekarang udah hari Selasa, per besok banget ya, di jam 7:30 malam itu akan ada reaction ya terhadap inflation ini. Dan tengah malamnya, jadi cuma berselang 5 jam aja itu kita udah ngelihat akan ada FOMC economic projections, Fed interest rate decision, dan banyak lagi. Jadi nggak cuma itu teman-teman, tepat di malamnya lagi ya, jadi kan itu subuh, habis itu kan muter jadi malam lagi kan, Yellen bakal speak guys. Nah, Janet Yellen juga bakal speak mewakili US Treasury, which is ini important juga karena berhubungan dengan kebijakan US Treasury yang recently itu menyuntikkan likuiditas ya ke dalam market teman-teman sekalian. Dan gak kalah pentingnya, kita akan juga punya Fed Monetary Policy Report. Jadi ini adalah report awal before nantinya ada Jerome Powell testifies ya. Di dalam report ini nanti adalah laporan yang akan diberikan kepada anggota Kongres di Amerika Serikat. Jadi nanti semua report itu akan dipertanggungjawabkan dan akan ada sesi kayak tanya jawab antara anggota Kongres terhadap the Federal Reserve alias Jerome Powell yang mewakili teman-teman. Nah itu bakal seru banget tuh ya. Pokoknya semingguan ini tuh market bakal seru banget. Sebenarnya buat teman-teman yang tipikalnya trading mungkin jadi kurang ideal sih kalau buat menurut pandangan saya teman-teman ya. Jadi agak kurang ideal. Kenapa? Karena market juga biasanya dengan kondisi case kayak gini tuh cenderung low volatile, nggak terlalu banyak significant movement di market. Itu common banget teman-teman sekalian. Jadi mereka lebih prefer untuk wait and see ya. Nunggu apa teman-teman? Nunggu datanya rilis dulu, kemudian nunggu apa sih yang mau disampaikan Jerome Powell dulu, kemudian nunggu proyeksi ekonominya gitu kan. Karena kita ngomongin di sini FOMC economic projections itu berarti berhubungan dengan bagaimana perspektif the Federal Reserve pada tahun ini. Apakah mereka akan cut rate sebanyak 2 kali, apakah 3 kali, atau hanya sebatas dari 5,5 sekarang jadi turun ke 5% aja menurut mereka udah cukup ya. Yang pasti teman-teman, satu hal lagi yang perlu kita highlight adalah kemungkinan nih proyeksi inflasi yang mereka lihat untuk akhir tahun nanti itu kelihatannya akan bertambah
ya. Kalau sebelumnya The Fed cukup confident, mereka mengatakan bahwa ya akhir tahun nanti mungkin bisa di angka 2,7 sampai 3% misalnya. Mungkin angka itu bisa naik gitu loh. Katakanlah 3,1 3,2%, which means ketika dia menyampaikan hal tersebut akan mempengaruhi market juga ya teman-teman sekalian. Dan beberapa poin yang perlu kita highlight adalah CPI. Ini kalau berdasarkan forecast sementara, ekspektasinya adalah turun dari 0,3% ke 0,1%, kemudian 3,6% turun ke 3,5%. Sisanya sama, teman-teman. Nah, timbul pertanyaan, apakah ini artinya bagus? Ya, of course, kalau sesuai dengan forecast, dia akan bagus. Tapi kalau tidak sesuai dengan forecast, katakanlah lebih tinggi, 0,2% dan let's say 3,6% juga lah. Nah, ini akan memberikan pengaruh yang cukup signifikan juga, nggak kalah pentingnya terhadap financial market ya, terutama untuk US stocks dan juga untuk crypto market sendiri ya. Kemungkinan market malah bisa turun atau koreksi, teman-teman. Apa yang membuat saya mempertimbangkan kalau inflation report ini kemungkinan nggak sesuai dengan forecast-nya atau tidak sejalan dengan ekspektasinya. Pertimbangannya adalah dari sisi job report, teman-teman sekalian. Jadi last week di hari Jumat itu average hourly earning itu naik dari 4% jadi 4,1%. Teman-teman harus paham bahwa rata-rata pendapatan di US itu lagi meningkat kan. Kalau mereka lagi meningkat, mereka lagi pegang uang. Nah, belanja mereka untuk goods and services itu akan meningkat. Kalau demand meningkat, otomatis ya akan mempengaruhi harga atau akan mempengaruhi ya harga barang-barangnya itu sendiri, teman-teman. Jadi cenderung naik, dan kalau cenderung naik ada resiko inflation. Jadinya secara angka atau secara rate itu harusnya ikut naik gitu ya. Nah, non-farm payroll sendiri penambahan pekerja itu dari 165.000 jadi 272.000. Ini signifikan banget. Dan sebetulnya pada dasarnya angka ini aja itu udah cukup banget buat membuat Jerome Powell nantinya di FOMC press conference. Kalau misalkan ditanya, menurut Pak Jerome, interest rate di US gimana gitu. Ya, kita sih mungkin kurang confident untuk memangkas suku bunga dalam waktu tempo yang lebih singkat. Kenapa? Karena menurut kita saat ini inflation belum dalam keadaan udah cooling down gitu loh. Bagi kita inflation masih jauh dari target kita, dan kita akan tetap memegang teguh terhadap prinsip kita dan kebijakan kita untuk menekan inflasi sampai ke 2%. Dan oleh karena itu, karena dari sisi labor market ya kan, dia pasti ngomongnya gitu kan, labor market kelihatan masih oke ya, walaupun tight tapi masih oke. Ya, kita pikir kalaupun kita pertahankan suku bunga agak lebih lama lagi, semestinya tidak akan mempengaruhi market atau tidak akan mempengaruhi ekonomi untuk mengalami resesi. Nah, itu udah cukup untuk membuat dia memberikan statement-statement seperti itu. Nah, tinggal yang jadi pertanyaan adalah economic projection-nya nih ya dalam tahun ini. Interest rate projection itu jadi berapa, teman-teman? Kalau 3,9% naik jadi 4,1% aja, ini udah buruk banget buat market. And very likely kita bisa ngelihat kita bisa ngelihat market akan mengalami koreksi lagi. Itu sementara dari sisi makroekonomi. Semoga kiranya cukup jelas, teman-teman, dari penjelasan saya di sini. Mungkin nanti kalau kurang jelas bisa tulis di kolom komen ya. Nanti kita discuss lagi lebih lanjut di next video update-nya. Dan ya, for now teman-teman sekalian, kalau kita ngelihat progress daripada Bitcoin ya, what makes Bitcoin interesting? Apakah kita bisa ngelihat Bitcoin tetap dalam keadaan bullish atau jangan-jangan dia akan cenderung bergerak bearish ya? Ada beberapa poin yang saya pengen highlight ke teman-teman sekalian. Jadi kita bikin ini jadi lebih sederhana. Satu, kita punya resistance yang jelas sekali belum berhasil di breakout. Selama 5 kali percobaan sejauh ini belum pernah berhasil, dan ini adalah retest yang kesekian kalinya, teman-teman. But what makes Bitcoin interesting adalah satu, reaction dari exponential moving average 21 berupa pin bar, kemudian di follow up dengan bear candle di bawah EMA 8, tapi kemudian diinvalidasi dengan adanya bullish engulfing di atas EMA 8. Closing balik, naik lagi, reject 1 kali, reject 2 kali, reject 3 kali, dan sekarang masih bertahan di atas EMA 8. Sebenarnya kalau lihat dari perspektif weekly, close candle, so far so good gitu loh. Nggak ada masalah sama sekali, dan saya pikir momentum untuk Bitcoin-nya cuman kurang aja untuk mengetuk resistance yang sangat kuat itu. Jadi ini adalah dinding tebal yang kita sudah mention ke teman-teman sejak video update Bitcoin sekitar 3 hari lalu teman-teman ya. Dinding resistance kuat yang technically masih belum berhasil breakout ya. Itu masih menjadi challenge untuk Bitcoin breakout, dan otomatis kalau kita masih belum berhasil juga, saya rasa
ya ada perlu momentum yang lebih ya untuk memastikan Bitcoin mampu break dari sana, dan untuk momentum itu kita memerlukan adanya koreksi terlebih dahulu. Jadi kalau misalnya saya hilangkan ini, saya hapus ini juga, teman-teman boleh perhatikan ya bahwa ada progres di mana saat ini resistance-nya itu kuat ya, dan saat ini kita tuh sebenarnya berada di dalam inside bar loh, atas bar atau bull candle yang terbentuk pada tanggal 20 Mei 2024. Sejak itu, kalau kita lihat teman-teman di sini, kalian memperhatikan dengan saksama, kita tuh sebenarnya belum kemana-mana guys ya. Sempat naik, wah tapi kemudian dia turun lagi ya. Dia turun, wah kayaknya bakal turun dalam, ternyata enggak. Dia rebound, bertahan di tengah-tengah, kemudian dia konsolidasi, sempat naik, balik ke bawah, sempat turun, balik ke tengah, turun lagi, dan naik lagi, kemudian sekarang turun lagi. Nah, konsolidasi lagi, rebound lagi, naik lagi, reject lagi, kemudian balik lagi ke tengah. Ya, kalau kalian perhatikan, kita nggak kemana-mana guys, kita cuma di tengah-tengah saja. Ya, dan market sudah berlangsung seperti ini sejak tanggal 20 Mei, itu artinya sudah 21 hari, sekitar 3 minggu kita nggak kemana-mana. Apa yang membuat market cenderung diam di tempat atau jalan di tempat? Very likely, they are waiting for a clear confirmation ya, apa yang akan dilakukan oleh the Federal Reserve terhadap kebijakan moneter mereka dalam beberapa periode ke depan. Kira-kira seperti itu. Ya, sebenarnya sangat disayangkan ya, karena dari sisi The Fed sendiri, mereka sudah mengurangi pengurangan balance sheet-nya. Kemudian dari US Treasury, mereka juga mau buyback bonds yang sudah jatuh tempo. Sebenarnya udah oke banget gitu loh. Itu udah bisa jadi likuiditas untuk menambah power di market untuk kembali dia rebound gitu ya. Karena kalau kita lihat dari sisi yang lain, S&P 500, kalian bisa lihat on the weekly perspective, everything looks good teman-teman sekalian ya. It looks like we are ready for new higher high ya. Ini udah kelihatan ya prosesnya, di mana sempat mengalami satu tekanan jual yang lumayan agresif, but dia closingnya itu balik lagi loh di atas support resistance ini ya. Kalau saya marking seperti ini, saya tebalkan. Nah, teman-teman lihat dalam 2 pixel ya lebih kurangnya, kalian bisa lihat di situ ada resistance support yang lumayan kuat lah, lumayan oke lah untuk mempertahankan S&P 500 nggak turun lebih jauh gitu kan. Dia naik, breakout dari previous all time high, retest candle pertama, retest candle kedua ya, membentuk yang namanya pin bar, kemudian next day-nya boom naik lagi. Next week-nya maksud saya teman-teman ya. 1 minggu retest, 2 minggu retest, minggu ketiga langsung nanjak. Closing di hari Jumat lalu. Nah, sekarang Senin pembukaan teman-teman. Apa yang terjadi pada S&P 500? So far so good ya, nggak ada masalah kok. Kalian bisa lihat sendiri, ini ada resistance yang terbentuk lagi dari previous movement-nya, dan kita bertahan dengan baik guys ya. Hari Jumat dia turun, hari Senin udah nanjak lagi, udah rebound lagi. Ya, per time frame 4 jam kita bisa lihat dia somehow survive, bertahan di atas SNR-nya. Ya, walaupun sebenarnya masih ada resiko ya untuk dia kena bantingan, but overall it's good ya. Di sini ada SNR lagi dia bertahan, break, and then sekarang lagi mungkin retest atau gimana, tapi udah siap untuk nanjak lagi. Kalau ini aja siap naik, semestinya saya berpikir di Bitcoin juga demikian ya. Mungkin konsolidasi ini memang sebagai bentuk kekhawatiran market saja atas kebijakan The Fed yang sekiranya bisa menimbulkan kontroversi dan kembali membuat market jadi tidak confident untuk bullish lagi ya. Di perspektif yang lain, kalau kalian juga memperhatikan, Vin, ini benar nggak kalau misalnya kita ngelihat ini sebagai potensi ascending triangle pattern? Yes, jawabannya benar teman-teman sekalian ya. Tentu saja ini bisa menjadi ascending triangle pattern ya, tapi ya buat teman-teman supaya lebih paham aja ya, dalam artian supaya kita nggak terlalu cepat gitu ya untuk mengconsider bahwa oke, ini udah breakdown nih dari trend line, karena faktanya adalah low point ini pun harus diambil kalau kita pengen ngelihat dia mengalami koreksi lebih jauh gitu. Tapi kalau misalkan dia belum break dari trend line, itu artinya tetap ada potensi dia hanya konsolidasi aja di sini teman-teman sekalian ya. Itu yang pertama yang perlu diperhatikan dari perspektif time frame weekly dan juga daily ya. So
far sebenarnya ini oke banget ya. Yang perlu diperhatikan lagi adalah bagaimana harga naik, pullback corrective, and then breakout dari falling wedge. In case kalian lupa, dia breakout dari falling wedge, dan sebenarnya technically saat ini Bitcoin tuh cuma lagi konsolidasi dan preparing for another push. Mudah-mudahan dengan kondisinya yang semakin tersqueeze ini, Bitcoin akan dipaksa untuk make a move ya. Either nanti dalam daily ya, katakanlah Selasa dia masih bisa ya naik lagi tipis gitu kan. Rabu ternyata efek CPI ya malam-malam teman-teman, kemudian ya FOMC press conference, either dia naik atau dia breakdown. Udah cuma dua doang kemungkinannya ya teman-teman sekalian. Tapi kalau kalian tanya yang pasti gimana kok? Yang pasti dia jalannya ke kanan teman-teman ya. Agak susah kalau ngelihat Bitcoin tuh jalannya mundur ya. Itu agak susah teman-teman. Ya kira-kira seperti itu. Ya for now ya itu mungkin akan saya highlight teman-teman sekalian. Meanwhile dari perspektif time frame hourly-nya ya, sebenarnya tadi ada kondisi yang cukup menarik. Kita ngelihat satu hari ini tuh Bitcoin konsolidasi aja. Sama ya, nggak jauh beda teman-teman dengan yang di daily-nya. Karena begitu di 1 hour, kalian lihat, ini buat perspektif 1 jam loh by the way. Bukan perspektif 4H atau daily gitu. Kalau 4H, 4H daily inside bar saya rasa wajar gitu ya. Berarti memang ya range-nya agak besar, tapi dia di tengah-tengah aja gitu, nggak terlalu banyak gitu loh. Ini masalahnya range kita di tengah-tengah, tapi untuk time frame 1 jam guys. Kalian bisa lihat ya, ini berapa lama dia bertahan di tengah, nggak keluar ya, nggak. Dan sampai akhirnya tadi nih, baru banget tadi, sekitar jam 11-an, jam 10 ya, breakout, terus dia pullback ya. Sekarang dia lagi testing nih ke area order blocknya ya. Saya belum tahu kira-kira dia akan dapat reaction atau gimana. Bisa aja ini cuma fake out doang, bisa aja ini cuma ya balik lagi nanti dia akan konsolidasi lagi, main lagi di dalam teman-teman. Karena menunggu lagi CPI dan menunggu lagi FOMC ya, sangat wajar gitu ya. Dan bila mana sebenarnya kalau kita pengen ngelihat dia turun lebih jauh, saya expecting ya minimal dia harusnya retrace ya 61,8% lah atau golden ratio gitu ya. Jadi kita melihat dia filling the fair value gap yang ada di sini, right, more or less-nya teman-teman ya. Tapi ngisinya jangan dibawa juga gitu loh, minimal masuk ke 0,62% gitu kan. Baru kemudian ya ibaratnya kita expecting dia koreksi lagi lebih jauh gitu ya. Itu pun kalau memang dia harus koreksi. Kalau misalkan ternyata enggak, gimana Vin? Kalau misalkan ternyata dia breakout dan malah sudah memvalidasi range area ini sebagai area support resistance kita yang baru, dan dia siap untuk nanjak lagi. Karena balik lagi teman-teman, time frame 4 jam kita melihat ini sebagai ascending triangle pattern ya, more or less ini ada satu pertimbangan juga, kita bisa lihat seperti itu. Nah tinggal ya itu aja teman-teman sekalian, triggernya apa gitu ya. Mudah-mudahan sih dengan CPI dan FOMC report ya yang bisa dibilang berpengaruh ya, mungkin mereka mudah-mudahan lebih cenderung ke dovish lah. Kenapa mereka ke dovish? Karena mungkin mereka pengen perbaiki atau ya bisa ya perbaiki bener ya, memperbaiki citranya Amerika Serikat gitu kan, supaya terkesan baik dan menjelang election jadi cenderung banyak yang positifnya, kira-kira seperti itu ya. Itu sementara sih early assessment kita terkait dengan progres pergerakan market. For now saya sendiri juga was-was ya, ada potensi, karena melihat ada potensi Bitcoin di sini hanya naik terbatas membentuk yang namanya ascending channel saja, and in the end you know what ya, there is a big probability untuk market bisa kembali konsolidasi atau bahkan malah turun lagi dan terkoreksi mengejar ke level 68.000 atau bahkan mengejar low point ini untuk mendapatkan lebih banyak likuiditas di bawah. Baru nanti ya ada reboundnya, ibaratnya kayak gitu ya. Untuk saat ini teman-teman, kesimpulan yang saya bisa berikan, market wait and see, institution wait and see. Wait and see untuk apa? Untuk data-data penting ini dan juga apa yang akan disampaikan oleh Jerome Powell berhubungan dengan makroekonomi. Meanwhile Bitcoinnya konsolidasi, kalian boleh perhatikan Bitcoin dominance itu pump hard, sehingga altcoins itu masih terpuruk. Bahkan untuk total 3 sendiri tampaknya sudah berusaha untuk breakdown ya dari trend line, and if this trend line broken ya expect untuk lower price lagi ya, atau lower index lagi, mungkin untuk testing ke 630 billion dollar, dan ini artinya more selling pressure buat altcoins, which is you should be careful kalau kalian trading kan altcoinsnya. Kalau kalian lagi ongoing sell short, mungkin kalian lagi dalam keadaan floating profit,
well, you can manage your position and make sure kalian secara aktif ya melakukan profit taking. Karena biar gimana pun kita tetap harus waspada possibility total 3 menemukan area support ini. Kalau ini jadi supportnya dan dia mantul, nah sell short kalian mungkin either balik ke break even atau malah jadi floating loss nantinya. Itu jadi resiko. Jadi ya consider untuk taking profit, I think it's gonna be a good idea ya. For now teman-teman, ekspektasi saya adalah melihat Bitcoin kalau bisa naik dulu deh menjelang FOMC. Jadi kalau dibanting pun amit-amit gitu ya, kalau dibanting teman-teman bantingannya nggak terlalu terasa, kira-kira kayak gitu. Oke, so God bless to you all. Thank you very much for watching this video and see you guys again very soon. Cheers, bye bye guys.